wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran melalui bercerita. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran bercerita. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan cerita adalah salah satu cara untuk menarik perhatian anak. Biasanya cerita disukai anak yaitu cerita yang berkaitan dengan dunia binatang. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak PAUD dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak PAUD. Beberapa macam teknik bercerita yang dapat dipergunakan antara lain yaitu guru dapat membaca langsung dari buku, menggunakan ilustrasi dari buku gambar, menggunakan papan panel, menggunakan boneka, bermain peran dalam suatu cerita, atau bercerita dengan menggunakan jari-jari tangan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat bercerita bagi anak usia dini. Yang pertama bagi anak yaitu anak mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Yang kedua, guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Yang ketiga, kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral dan keagamaan. Selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran dengan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk mendengarkan. Yang kelima, dengan mendengarkan cerita, anak dimungkinkan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir yaitu membantu anak untuk membangun macam-macam peran yang mungkin dipilih anak dan bermacam layanan jasa yang ingin disumbangkan anak kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan bercerita bagi anak usia dini. Yang pertama, menanamkan pesan-pesan atau nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang terkandung dalam sebuah cerita sehingga anak dapat menghayatinya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu guru dapat memberikan informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang perlu diketahui oleh anak. Lingkungan fisik berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar anak. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam metode bercerita. Yang pertama, isi cerita harus terkait dengan dunia kehidupan anak. Yang kedua, kegiatan bercerita diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, dan mengasyikkan sesuai dengan dunia kehidupan anak yang penuh sukacita. Dan yang ketiga, kegiatan bercerita harus diusahakan menjadi pengalaman bagi anak yang bersifat unik dan menarik. Langkah-langkah metode bercerita. Pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Kedua, menetapkan bentuk cerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, menggunakan papan panel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk cerita yang dipilih. Dan yang keempat, menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita yang terdiri dari yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan tema cerita, mengatur tempat duduk anak, melaksanakan kegiatan pembukaan, mengembangkan cerita, menetapkan teknik bertutur, dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Yang kelima, menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan yaitu dengan penilaian, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi cerita untuk mengembangkan kepemahaman anak dengan isi cerita yang telah ia dengarkan. Selanjutnya yaitu kekurangan metode bercerita. Yang pertama, anak menjadi pasif karena lebih banyak mendengar dan menerima pesan. Yang kedua, kurang merangsang perkembangan kreativitas anak untuk mengemukakan pendapatnya. Ketiga, daya serap dan daya tangkap anak berbeda-beda.
dan masih lemah, sehingga mereka suka memahami tujuan utama dari cerita tersebut. Yang keempat, cepat menumbuhkan rasa bosan ketika penyajian yang dilakukan oleh guru tidak menarik. Adapun kelebihan metode bercerita yaitu dapat membangkitkan minat anak, menumbuhkan sikap perilaku yang positif pada anak, menanamkan nilai-nilai moral, menumbuhkan imajinasi anak, melatih pendengaran anak, mengendalikan emosi, memperkaya kosakata, mengembangkan daya pikir, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi strategi pembelajaran bercerita yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.